Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Natar Isma. Oke. Sudah lama ya? Sudah sekitar sebulan lebih kayaknya ya. Kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Dan kali ini kita datangin seseorang yang spesial. Iya. Temanya juga. Iya, tema yang lagi spesial dan lagi hangat ya. Iya. Kebetulan kita tetap mendatangi orang Natar, tapi dengan cerita yang nanti, pokoknya ini bertingkat nasional, internasional. Yang lagi hangat sekarang kita ngebahas tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Ya, karena ini teman kita orang Natar ini sudah sampai sana. Kita masih main di Beranti, dia sudah hampir ke jalur Gaza. Subhanallah, luar biasa kan? Nah, kita langsung perkenalkan saja tamu kita hari ini ya. Iya. Sudah hadir. Siapa? Silakan perkenalkan diri Anda sendiri. Ya, saya Nur Hadis. Ya. Teman main bolanya Androni dulu waktu SMP dulu. Betul. Di SMP yang sama saya. Nur Hadis, saudara panggilannya apa nih? Hadis. Hadis, bukan Nur. Ada yang manggil Nur nggak? Ada. Ada ya. Sedikit banget tuh manggil. Kebanyakan Hadis. Iya. Ya, Hadis ini juga teman sekolah lah jatuhnya gitu ya. Dulu saya sama beliau ini satu SMP. Oh, SMP satu Natar. Habis itu kita berpisah di SMA. Kemudian pas kuliah bareng lagi Di Unila. Tapi beda jurusan. Beda fakultas juga. Beda jurusan. Tapi beliau ini memilih jalan yang lain, cari kampus lain gitu Iya, ceritanya. Ya kita nanti tanya-tanya lah ya. Memilih jalan ninja yang berbeda ya. Iya. Kita tanya dulu aktivitas sekarang nih. Iya. Aktivitas sekarang ini lagi sibuk ngapain? Ya, alhamdulillah sekarang baru tahun ini sebenarnya. Tadinya di Lampung, Oke. bantu di lembaga kemanusiaan Aqsa Working Group. Aqsa Working Group. Ya, ini bagian dari jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah seluruh Indonesia. Tadinya di Lampung, kemudian baru tahun ini diminta untuk di pusat, di Litbang Penelitian dan Pengembangan di AWG Pusat, Aqsa Working Group Pusat. Selain aktivitas sebagai seorang jurnalis, ya gitu sih Aktivitas yang ini setiap hari, maksudnya yang hariannya. Iya. Yang hariannya dilakukan aktif di lembaga Aqsa Working Group dan mengelola media juga ya, media online. Ya. Oke, terus ininya apa namanya? Selain itu, apakah media ini itu menjadi apa ya bahasanya, jembatan gitu ya untuk menginformasikan kondisi saudara-saudara kita di Palestina? Iya. Jadi sebenarnya media ini minanews.net itu kantor berita Islam 3 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris. Ini hasil dari konferensi Al-Quds dan Palestina di Bandung di tahun 2012. Saat itu kita hadirkan belasan negara Islam. Ya. Nah, kemudian bahkan kita dudukkan Hamas dan Fatah satu meja waktu itu di sana, walaupun ada perdebatan gitu ya, mereka ada yang tadinya nggak mau, tapi alhamdulillah bisa duduk satu meja gitu ya. Nah, kemudian salah satu hasil dari konferensi itu adalah kita umat Islam tuh perlu media yang ya selama ini kan stigma pejuang itu teroris, stigma pejuang itu pengacau dan lain sebagainya itu kita ambil dari media-media barat. Kita harus ada media sendiri. Maka 2012 itu terbentuklah kantor berita Mina ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan saya masih di. Jadi memang fokus media ini untuk menginformasikan kondisi saudara-saudara kita di sana. Iya. Dan sekaligus mungkin untuk donasi atau segala macam mungkin ya. Ya, kalau bantuan itu lebih fokus ke Aqsa Working Group-nya. Oke. Aqsa Working Group-nya, tapi kan tetap diinformasikan melalui media ini. Betul. Gitu ya. Kalau Dodo melihat kondisi sekarang di Palestina seperti apa? Atau ada yang ingin ditanyain? Karena beliau sudah
2 kali ya. 2 kali coba. Sudah 2 kali ke sana. Nanti kita tanyain perjalanannya. Sedih sih kalau saya ngeliat saudara-saudara kita di Palestina itu ya. Tapi itulah pentingnya media dari sudut pandang Islam itu supaya bisa melihat dari sisi lainnya ya. Soalnya kita kan orang umum tuh melihatnya dari media-media Barat ya, Iya. yang seolah-olah memojokkan orang Palestina itu sendiri gitu ya. Jadi saya juga mendukung juga untuk adanya media dari kalangan dari Islamnya itu ya. Kalau selama ini kondisi yang tahu gitu dari melihat di sosial media atau di media-media yang sekarang ini gimana? Ya kalau secara orang awam Ini ya, awam ya, kan? awamnya ya, yang dengar berita tuh pasti Gaza digempur itu aja beritanya gitu. Cuman keadaan realnya di sana itu kita masih belum begitu jelas ya. Nah mungkin nanti Niki bisa kita Nanya-nanya tanyain karena yang realnya di sana ya. sudah pernah bahkan mendekati ya, Iya. mendekati. Tapi kalau kita tanya aja lah. Ya. Ini dari kapan mulai? Ini menariknya langsung aja nih, dari kapan mulai masuk ke sana, kemudian bagaimana kondisi saat itu dan mungkin yang sekarangnya gitu. Iya. Bisa diceritakan awal mula masuk ke sana. Ya, misi pertama ke Gaza itu 2022 untuk saya pribadi ya. 2022. Sebelumnya sih banyak yang misi kemanusiaan. Di 2017 saya juga 1 bulan penuh naik kapal misi untuk Rohingya ya waktu itu ya 2017. Oh, yang di Myanmar. Naik kapal dari Malaysia ke Myanmar ke Bangladesh, balik lagi ke Malaysia, terus kita 1 bulan kita bawa 2.400 ton bantuan dari seluruh negara ya dari. Itu dalam bentuk apa? Bantuan. Makanan, obat-obatan. Oh gitu. 2000 dari sebenarnya saya daftar itu dari 2010 daftar untuk berangkat ke Itu apa, sukarelawan? Sukarelawan untuk bisa berangkat ke sana. Cuma memang untuk tenaga jurnalis kan memang saat itu agak sulit ya. Sulit ya, karena memang berat juga kondisinya. Iya, saat itu fokus kepada bagian dari kita jaringan pondok pesantren, pernah juga bekerja sama dengan Medical Emergency Rescue Committee ya, untuk membangun rumah sakit Di sana. Rumah sakit Indonesia Di Indonesia di Gaza. Ya, nah, 2022 kita coba masuk lagi bersama dengan Medical Emergency Rescue Committee itu. 46 hari saya tertahan di Mesir. 46 hari. 46 hari kita coba masuk, kemudian sampai terusan Suez. Kita suruh balik lagi, kita coba cari jalan. Kapalnya suruh balik lagi? Enggak, kita rombongannya. Rombongan yang tadi yang membawa tadi ya. Saya bersama dengan abang saya saat itu Allahyarham Nur Iman Abadi, kita coba masuk, kemudian sulit memang saat itu memang Israel lagi melalui Mesirnya lagi memperketat untuk relawan bisa masuk. Itu. Tapi ke percobaan kedua kita bisa masuk sampai ke Rafah, perbatasan Rafah Mesir, gitu ya. Tapi qadarullah setelah diinterogasi beberapa jam, saya sampai ketiduran itu diinterogasi sama intelijen Mesir itu, tidur sampai dibentak sama dia tuh. Hei, katanya gitu, Nur, katanya dipanggil sama dia. Ya, you are not allowed to enter the Gaza Strip. Setelah 2 jam diinterogasi, padahal nanyanya gitu-gitu aja, suruh masuk, nanya kamu dari mana, apa kegiatan Indonesia. Dengan petugas yang sama atau dengan petugas dengan kepala intelijen di Rafahnya. Keluar lagi nanya gitu, ngobrol biasa aja, enggak yang enggak. Tapi mungkin saat itu memang mereka lagi perketat untuk bisa masuk gitu. Jadi qadarullah kita nggak bisa masuk. Itu berapa orang tim rombongan? Berdua saat itu. Sebenarnya 8. 8 cuman karena jadi hanya berdua saja? Iya, dengan abang, dengan Allahyarham. Sebenarnya untuk masuk ke Gaza itu lewat Mesir ada 2 izin. Ada yang pertama visa kunjungan, yang kedua ada tasri namanya. Tasri ini semacam izin dari keamanannya Mesir lah gitu. Nah, itu yang kita belum dapat, tapi visa kita udah ngurus, udah habis.
Jadi kita udah berangkatin dari dua. Kalau dua yang bisa masuk, iya, maka iya. yang 6 nyusul gitu. Termasuk beberapa jurnalis dari TV One, dari Metro TV segala macam. Dokter-dokter juga waktu itu mau berangkat. Tapi kita duluan dulu berangkat. Itu setelah didurasi ya udah dari Rafah kita nggak bisa masuk. Kita tunggu lagi 1 malam di El Aris sekitar 2 jam dari Rafah itu ya. Kita tunggu di situ, kita cari penginapan, nginap lagi semalam. Gimana caranya supaya kita bisa masuk lagi? Ya qadarullah kita belum bisa masuk. Itu di 2022. Nah tapi nggak sampai di situ. 2024 ada lagi kesempatan. Nah, yang 2022 ini bantuannya dari mana? Yang dibawa ini gabungan. Kalau 2022 itu misinya saya bersama dengan Mercy. Kita ingin masuk ke sana karena ada tanah yang diberikan oleh pemerintah Gaza untuk dibangun klinik di depan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Jadi masih survei. Masih survei nih, tim advance. Tim advance, gitu ya. Tapi qadarullah belum bisa masuk. Nah kita mencobalah terus lah gimana caranya supaya bisa masuk Gaza gitu karena kondisinya Sampai 46 hari itu. 46 hari di sana. Dan 46 hari itu pun nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Langsung pulang ke Itu Indonesia. kita udah overstay 2 minggu. Kita udah overstay 2 minggu. Makanya wah ya sudah, itu kita bayar juga tuh. Itu tapi tinggal di situ, masa ada di satu gedung aja nggak kemana-mana itu selama hampir sebulan lebih itu. Iya. Tapi kita ya tempat silaturahim lah dengan teman-teman mahasiswa dari Lampung yang Ya akhirnya jadi kegiatan lain. iya, ada kegiatan lain. Ada kemana ini? Iya. Tapi kan maksudnya selama 48 hari itu ditanya dengan hal yang sama, tujuannya segala macam itu. Iya. Proses lobby ke KBRI atau apa gitu? Iya, kita coba dibantu oleh KBRI sebenarnya ya kan gitu. Cuma kan ya KBRI juga nggak bisa berbuat banyak. Iya. Kayak urusan ini ya masing-masing negara ya. posisi tawar kita saat itu kayaknya masih lemah juga Indonesia itu ya kan. Tahun 2022 ya. 2022 gitu ya. Itu sebenarnya Pak Prabowo udah jadi Menteri Pertahanan tuh. Pertahanan, ya. Kita kepengen sebenarnya Pak Prabowo nge-push gitu ya waktu itu ya, teman ya kita nggak akses kita masih Fokusnya ke yang lain mungkin. Iya masih fokus yang lain. Tapi artinya selama 48 hari tadi ya, 46 hari, 2 orang ini sekitar situ aja. Iya, di kita ada Sambil menunggu izin. ada di Kairo ya. Kita ada di Kairo. Itu jalur masuk ke situ cuma dari Mesir atau ada yang lain? Kalau untuk masuk Gaza itu ada Rafah yang lewat Mesir, ada Karim Salum itu juga lewat Mesir sebenarnya bisa. Oh, itu tapi bagian bawah dia. tapi Karim Salum ini dikuasai oleh Israel. Kalau sekarang ini masuknya justru lewat Yordania, kemudian ke bawah masuknya lewat. Tapi Karim Salum ini perbatasannya dikuasai oleh Israel. Yang Kalau Rafah sebenarnya pada dasarnya paling aman Rafah ini. Rafah ini. Nah, sekarang sampai hari ini ditutup setelah kejadian 7 Oktober kemarin kan. Itu Gitu. selain yang rombongan tadi, yang lain-lain juga nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Dari seluruh Indonesia saya juga baru paham kenapa sih kok sulit amat gitu ya. Saya pikir apa karena kita dari Indonesia aja gitu. Ternyata ada juga Dari teman aktivis dari London yang biasa keluar masuk bahkan kenal dengan Menteri Pertahanan Mesirnya gitu ya. Dengan nggak bisa masuk juga. nggak bisa masuk juga. Dia udah tertahan sekitar 2 pekan di Kairo juga. Berarti bukan soal negara ya, artinya memang itu lagi di blokade. Lagi diperketat sama mereka untuk bisa masuk. Alasannya apa? Saya rasa Israel nggak perlu alasan. Nah, artinya ketika Anda tidak boleh masuk, apa nih alasannya? Nggak dikasih alasan. Kalau dari intelijen udah gitu, you are not allowed to enter Gaza. Kita nggak, saya mau nyamperin lagi, dia langsung masuk. Kita nggak dikasih waktu untuk ngomong. negosiasi itu nggak. Udah langsung masuk dia ke ruangan, kita ditahan sama anak buahnya. Security-nya. Kan bisa masuk. Jadi ya udah gitu aja. Tinggalin aja ya. Iya. Saya sampai itu sebenarnya, ya saat itu sebenarnya dengan Bang Nuriwan, apa kita Terabas. Iya, maksudnya ya Pil lambungnya keluar, pil lambungnya. bukan waktu itu. Terabas aja nih. Enggak, kita mau apa bekemin aja nih istilahnya kan, ini kan apa namanya tentara Mesir ya gitu ya kan. Saat itu abang saya nggak jawab gitu, karena mungkin dia Ada perhitungan lah, perhitungan masuk. ya kayaknya dia nggak mau pakai yang begitu gitu ya. Yang mau lepas aja udah gitu, jangan. Ya artinya ketika nggak cuma dari Indonesia, ternyata dari negara lain, berarti kan ada sesuatu ini Iya, kan gitu. iya, memang. Perhitungannya mungkin lebih matang ya. Iya. Memang itu pun ada sebenarnya satu yang bisa masuk itu dibatasi 2 hari. Orang Malaysia Oke. dari seluruhnya itu Kalau 2 hari nggak pulang, cari. dikawal
Oh, dikawal. Dikawal. Jadi Apa dari itu lembaga? karena Menteri Pertahanan Malaysia datang ke Mesir, ngomong langsung ke Menteri Pertahanan Mesir. Oh. Itu tolong warga saya mau masuk. Dikawal dari apa namanya, dari Mesir, dari Sinai itu dikawal pakai tank. Kemudian masuk ke Gaza. Di Gaza juga dikawal, ditungguin 2 hari di situ, balik lagi sampai diantar ke Kairo lagi gitu, karena saat itu Kita apa tujuannya apa kan? dia ngasih bantuan. Apa namanya? Ya mungkin karena nggak enak kali ya, udah Menteri Pertahanan langsung Iya. kan ke tempatnya gitu, jadi ya udahlah kok boleh, tapi cuma 2 hari ya, dan kita kawal gitu. Nah, kalau yang dari Inggris tadi itu bantuan juga. Bantuan juga itu. Bantuan itu maksudnya udah bawa barang-barangnya. Iya, mereka kalau begitu biasanya mereka beli di Mesir. Mesir itu juga jadi syarat biasanya, memang wajar lah. Oh iya iya iya. Beli bantuan iya. obat-obatan dari Mesir, makanan, kemudian setelah itu kita bawa. Itu saya pernah berpikir seperti itu loh. Gimana? Bantuan itu apakah dari Indonesia langsung dibawa Iya. atau di sana beli di sana gitu. Rupanya beli di sana ya, beli di Mesir ya. Beli di Mesir, kemudian ada juga yang sebenarnya kalau yang kemarin kan kayak bantuan yang bareng-bareng dengan pemerintah yang diakomodir, ya kan kita naikin kapal kan, gitu. Itu dari ke Mesir, kemudian dia Arisnya itu dari situ kemudian dibawa pakai truk ke mana, ke perbatasan. Tapi Mbak, makanan obat-obatan dari Indonesia langsung ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Mungkin Ya, kalau obat itu bisa terakhir. lama ya, atau baju atau apa bisa lama mungkin ya. Iya. Di perjalanan gitu ya, nggak busuk di Kalau bahan perjalanan. makanan mungkin. Bahan makanan itu yang agak. Enggak, bahan makanan ini kalau pengantaran ininya apakah bantuannya apakah pakai kapal aja atau ada pesawat atau apa gitu? Nah, ada yang pesawat ya. Oh, Ada yang pesawat. berarti kan memang bisa lebih cepat ya. Iya. Tapi kalau 2022 semua bantuan udah diblokade, berarti emang itu udah lagi panas waktu itu. Iya, saat itu sebenarnya masih relatif aman ya, masih belum meledak. Belum sekarang ya. Iya. Tapi di akhir 2022 itu perlawanan itu yang tadinya di Gaza pecah juga di tepi barat. Gitu. Jadi Di pusat pemerintahannya. di apa namanya, di tepi barat, di Al-Aqsa-nya ya. Ya, di Al-Aqsa. Di Al-Aqsa-nya, di Baitul Maqdis, di Yerusalemnya. Yang tadinya pejuang-pejuang di tepi barat itu hanya menggunakan batu, tiba-tiba kaget Israel, karena ya sebenarnya nggak kaget sih, mereka udah paham itu, karena juga sebenarnya senjata itu lewat orang Israel juga. Gitu. Mereka beli 30 kali lipat, yang biasanya $3.000. Mereka beli 30 US dollar satu senjata itu satu. Itu. Tapi masuknya nggak tetap lewat Israel juga. Pecahlah di apa namanya, tepi barat. Jadi terbagilah apa konsentrasi Israel. ya. Sebelum akhirnya pecah 7 Oktober itu ya. Sebelum akhirnya pecah 7 Oktober itu mulai dari akhir 2022 di November, kemudian Januari, Februari itu sudah mulai banyak yang syahid di tepi barat gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya pecah 7 Oktober itu. 2023 ya. 2023. Nah, setelah itu panas malah mencoba mengirim bantuan lagi di 2024. Iya. Kita 2023 ini ya itu almarhum ya, abang tuh, kita harus masuk bis. Apa yang bisa kita bantu, masa kita diam aja gitu. Iya. Kasihan mereka orang-orang Gaza nih, orang-orang Palestina. Kita harus masuk, gimana caranya? Nah, kemudian adalah satu lembaga dari Turki, IHH nama lembaganya. Mereka ingin mencoba apa namanya, menembus blokade Gaza. Ini apa namanya, baju ini ya. Ya, iya, Requisite ini. belum ada ya. Sebenarnya ini sudah 8 kali kita coba, mulai dari 2010 ketika abang waktu itu Mulai di sana ya. iya, kan dulu kan dikabarkan syahid. Iya. Sampai heboh. Nanti akan saya ceritakan itu. sudah yasinan di rumah itu. Gitu. Iya. Apa namanya? Di atas kapal ya. Kapal di Laut Mediterania, kemudian ditembak oleh Israel 9 orang warga negara Turki saat itu, 1 orang warga negara Turki dan Amerika syahid di kapal itu. Nah, terus bergulir terus ada kapal. Nah, 2024 lembaga itu kemudian mencoba lagi untuk udah disiapkan kapal segala macam ya, kita mau berangkat. Malam takbiran saya terbang ke Turki 2024 malam takbiran. Jadi malam takbirannya di atas kapal tuh gitu. Jadi sampai ke mana namanya, Lebaran itu kita di Turki. Kita coba lagi masuk. Saat itu memang panitia memang kelihatan Sudah tegang ya. iya, tegang banget. Di Turki kan banyak juga intelijen Israel kan, segala macam. Jadi tapi saya
dapatlah informasi off the record-nya gitu ya, kan karena lewat abang ya gitu ya kan, jadi mereka dekat. Wah ini agak sulit nih kayaknya kita mau masuk nih. Yang tadinya berangkat dari tanggal sekian diundur lagi seminggu, sampai ada yang ya biasa lah dinamika itu ya kan, ada aktivis ini gimana nih jadi berangkat nggak kita? Akhirnya kita mau masuk ke atas kapal, kan kapal itu dari Turki kita akan masuk lewat Laut Mediterania, kemudian nembus Bukit Gaza. Nah izin pelayaran itu tidak diambil dari negara Turki, tapi dari negara Guinea-Bissau. Salah satu negara di Afrika. Sudah oke, sudah izin itu. Negara Guinea-Bissau juga sudah memberikan izin pelayaran untuk kita bisa. Di detik terakhir ketika kita mau masuk ke kapal, semua aktivis, ada ratusan aktivis itu. Targetnya 1.000 saat itu, tapi sudah 500 kita berkumpul dari berbagai negara, sudah berkumpul di Turki, di Istanbul. Ketika akan naik ke atas kapal, tiba-tiba dari negara Guinea-Bissau datang. Oh ini ada yang kurang, harus kita cek lagi perlengkapan kapal istilahnya. Pagi dia naik ke atas kapal, dicek semua segala macam, malam dia keluarkan surat, oke, perbaiki ini tapi dalam waktu 24 jam. Oh tetap masih dikasih kesempatan dari awalnya. Itu kesempatan yang nggak mungkin bisa dikerjakan. Untuk mengerjakan perbaikan dalam waktu 24 jam lagi. Alasan mereka aja tuh. Rupanya belakangan kita tahu bahwa 1 bulan sebelumnya, mungkin 3 pekan sebelumnya, Israel datang ke negara Guinea-Bissau ngasih bantuan 30 juta US dollar ke negara Guinea-Bissau untuk menggagalkan. Karena misi ini sebenarnya kita kampanye ini, kalau ini berhasil ditembus, ya Israel pasti paham. Iya, ini jadi contoh yang lain. Ini bisa berarti. Iya. Makanya ya memang tegang sih. Saya juga waktu itu juga berpikir ini ya, adu mekanik. Jangan sampai debat. Iya pasti. Tapi kita belum sampai ketemu orang Israel ya dulu. Baru di Turkinya. Kita mau berangkat belayar, akhirnya udah deh. Kita nih nggak bisa nih. Mundur lagi 1 minggu lagi gitu ya kan, sampai overstay lagi kita di hampir overstay lah 2 hari sebelum visa habis, kita kembali ke Indonesia akhirnya gitu. Ini dikasih kesempatan lagi sebenarnya, dikasih kesempatan untuk bisa berangkat. Ini nggak bisa nih kita berangkat dari Turki. Pemerintah Turki itu Erdogan kondisi keuangannya lagi marit-marit, ekonominya. Itu yang digunakan oleh Jerman, Inggris, negara NATO lah untuk nge-push pemerintah Turki untuk menggagalkan kapal ini supaya jangan sampai berangkat kapal ini, kira-kira gitu. Gitu. Jadi dari manapun mereka coba untuk gagalkan kapal. Itu udah kumpul aktivis-aktivis itu, sampai mantan wali kota Madrid ikut di kapal itu. Cucunya Nelson Mandela juga ikut di kapal itu bareng saya. Iya, ikut dalam misi itu. Datang mereka ke Istanbul. Kemudian banyaklah ada Sarah Wilkinson, aktivis Amerika juga. Kemudian ada Enright. Bukan hanya dari AWGN ini ya? Bukan, dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Ada Enright. Enright itu saya pernah ketemu dengan Enright ini. Ian Wright ya? Bola ya? Sepak bola? Bukan. Bukan. Enright ini. Ian Wright. Enright ini perempuan. Dia mantan pensiunan tentara Amerika. Dia aktivis kemanusiaan yang awalnya dia resign dari Kementerian Pertahanan Amerika karena dia memprotes perang Irak waktu itu. Perempuan. Itu saya pernah ketemu dengan dia di Thailand dengan misi yang sama. Waktu itu kita ada konferensi di Thailand tentang Palestina. Teman dari Thailand kita ngundang kita kan. Itu sudah 70 tahun. Nenek. Tapi saya mau bantu bukain pintu mobil aja dia nggak mau. Saya bisa sendiri katanya. Semangat tuh jalan kaki di Istanbul tuh bolak-balik kita aksi di di masjid Hagia Sophia itu segala macam. Semua itu luar biasa semangat. Total berapa waktu rombongannya? Kalau target kita 1.000, karena kapal itu kapasitasnya 1.000. Tapi saat itu sudah mendaftar 500 dari luar, dari luar Turki. Nah, dari dalam Turki sendiri itu sudah ada lebih dari 500. Gitu. Kapal sebesar apa itu 1.000 orang? Besar. Kapal Titanic. Iya. Berarti 1.000 ya, Pak? Lebih kalau itu. Besar kapalnya. Kita alhamdulillah sempat masuk, kita juga live di situ juga kan ya, kan sebagai seorang jurnalis. Kita masuk kapal, udah persiapannya udah ini banget lah itu ya.
Tapi itu bawa bantuan makanan nggak juga? Bantuan makanan itu sudah di dalam kapal. Ditambah 1.000 orang masih Ditambah bisa? 1.000 orang. Oh, itu bisa. Besar emang. Akhirnya gagal lah ya. Gagal. Pada saat itu Ada gagal. kesempatan udah nggak bisa nih. Kita coba berangkat dari Eropa aja. Yang mungkin agak lebih inilah karena Turki mungkin masih tersandra oleh kondisi ekonominya. Keuangan. Saat itu masih dirahasiakan di mana, tapi di Eropa urus aja lo visa Schengen lah gitu di Eropa. Saya ngurus visa Schengen. Apa itu bisa? Visa untuk Eropa. Khususnya Eropa. Iya, Eropa. Negara-negara Eropa ada Iya, bisa negara sendiri Eropa. dia. Di detik terakhir baru dikasih tahu kita akan berangkat dari Malta. Tapi qadarullah saat itu visa Schengen kita nggak bisa. Keluar ya. Nggak terbaca lah. Nggak diterima. Nggak di-approve, Dibalikin ya. lagi, nggak di-approve. Dibalikin lagi ya sudah. Nah, saya bilang waktu itu dengan Allah Yarham, udah kita stay di Mesir deh. Itu kita stay di Mesir. Pokoknya paling tidak ketika kita ada di Mesir kita bisa apa yang bisa kita bantu oleh dengan orang-orang yang mengungsi dari Palestina dari Gaza. Tapi qadarullah belum bisa kita masuk ke sana dan ya mudah-mudahan tahun ini karena kita mau bangun rumah sakit nih dari Aqsa Working Group ada rumah sakit ibu dan anak di sana. Dan nanti kita bisa berangkat. Oke, sebelum ke sana ini kita mau flashback.